pada saat Bang Egy itu melapor atas nama TPUA, dia itu melapor tidak merujuk ke anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga. Paham ya? Tapi kenapa pelapor loh ini, pelapor. Kenapa pengumuman kemarin dikatakan bahwa telah kami cek di AHU, di Kementerian Hukum dan HAM, TPUA tim tidak terdaftar. Nah menarik, bagaimana pelapor malah diselidiki? Ini sudah permainan-permainan masa lalu seperti itu. Siapa yang melapor itu dimasalahkan. Bukan pelapor Pak, pendumas. Pendumas. Juga, faktanya kan diproses. Beda, pelapor dengan pendumas beda. Dumas maupun laporan akhirnya kan di laboratorium. Kita ini berangkatnya di laboratorium. Kan faktanya kan di lab. Di lab itu mau dumas, mau penyidikan, proses laboratorium itu biasanya, sepemahaman saya sebagai lawyer, itu terakhir. Bukan di sebelumnya, bukan di awal-awal. Karena itu nanti masuk 184 bukti surat. Ya. Jadi banyak hal-hal yang aneh di sini yang kita tanyakan. Dan sebelumnya lagi kita juga bingung ya. Kenapa teman-temannya itu menunjukkan ijazah asli berjejer, ada 20 lebih, tapi dia nggak ada di situ. Kenapa nggak ada di situ? Seharusnya dia di tengah katakan, kanan kiri loh, lihat nih sama. Seharusnya kan begitu. Kemudian yang diuji kemarin itu hanya 3 orang dari ratusan orang. Di dalam Perkap Kapolri harus diuji dulu ini. Pembandingnya ini, bahan pembandingnya ini. Harus diuji dulu. Maksudnya apa? Otentik bukan ini. Enggak tiba-tiba. Itu tidak dilakukan. Kemudian hasil akhirnya itu otentik, bukan asli. Otentik itu apa sih? Maaf. Identik. Identik itu apa sih? Identik itu sama. A sama B itu sama, identik. Ya karena yang diteliti itu Pak, ijazah asli Pak Jokowi. Ya. Kalau menurut keterangan Dirtipidum, ya. Pak Juandini. Ya. Gitu. Jadi identik dengan 3 ijazah asli dari teman seangkatan Pak Jokowi. Boleh saya tanya enggak? Kalau palsu sama palsu identik enggak? Palsu sama palsu identik enggak? Apa? Palsu sama palsu identik enggak? Palsu. Iya, kalau yang diteliti ya ijazah palsu, enggak saya jawab dulu kan. Anda Bapak kan menanyakan, ya. Umpamanya kita punya sepatu palsu, ya kan? Diteliti identik juga dengan yang palsu. Bisa, Pak? Nah, iya. Iya kan? Identik itu. Masalahnya yang saya bilang tadi, yang diteliti lab 4 itu adalah ijazah asli Pak Jokowi. Maka hasilnya identik dengan yang asli 3 orang kan itu. Itu kan katanya. Faktanya kan nggak ditunjukkan ijazahnya itu. Itu katanya. Kayak orang buta nyanyi bintang kecil katanya. Jadi, ya kan bintang kecil nyanyi yang biru. Padahal warna biru aja nggak pernah tahu. Gini Pak, Bapak nggak bisa ngomong begitu. Bapak gugat aja Mabes Polri. Itu paling fair. Itu yang kita sekarang kan dialog. Gugat gampang itu pastilah. Bahkan kita minta gelar terbuka. Bahkan kita ke Komnas HAM dan sebagainya. Bahkan akan ke DPR. Dan ke semuanya lah, stakeholder di penegakan hukum ini. Jadi intinya begini. Yang saya heran itu ya itu tadi. Bagaimana namanya tim, TPUA itu tim pembela ulama dan aktif, dicek di AHU. Mana ada tim masuk AHU, tim sepak bola dimasukkan AHU. Enggak ada. Kecuali itu organisasi, perkumpulan. Lah kenapa kita yang melaporkan maling, malah kita yang disatroni gitu oleh polisi. Ingat ya, kita pelapor TPUA ini. Pendumas Pak. Iya, pendumas whatever lah. Tapi kita hukum, Bapak harus tahu perbedaan antara pendumas dan pelapor. Iya. Ya, jadi Bapak bilang Bapak orang puluhan tahun. Oke. Kalau ya? Definisi pendumas pelapor nggak usah diajarin 40 tahun saya jadi lawyer masalah itu. Masalahnya laboratorium. Di lab ini itu dalam proses penyelidikan itu baru kali ini. Kenapa? Bahkan kemarin profesor waktu kita berdialog itu profesor dari pihak beliau ini mengatakan bahwa kalau identik itu bisa di dalam penyelidikan atau penyidikan. Tapi kalau asli tidak asli itu harus di pengadilan.
Betul kan? Betul nggak? Hasil lapor, ya, Hasil lapor itu identik Pak. Nanti dibuktikan lagi di pengadilan. gitu kan? Ya. Tapi kenapa dihentikan Apanya? penyelidikannya? Ya karena semua. Loh, artinya Anda sendiri mengatakan bakal harus ke pengadilan, tapi kenapa dihentikan? Begini Pak, dihentikan ya, Bapak harus tahu, dihentikan berarti nggak bisa ke pengadilan. Kasus yang dumasnya TPU. Nggak bisa Pak, makanya ini konyolnya ya teman-teman itu mengatakan bahwa ini nanti ke pengadilan. Kalau sudah di SP 2 lidik, udah stop Pak. Iya, nggak bisa ke pengadilan. Nggak bisa. Sebentar. Bapak bisa ke pengadilan mana? Nggak bisa. Nggak bisa ke pengadilan Pak. Identik itu tidak belum bicara. Enggak, Bapak kan bilang kan mau ke pengadilan. Iya. Sedangkan ini kan sudah di stop oleh Mabes Polri. Sendiri yang menyatakan bahwa kalau asli itu nanti pengujiannya di pengadilan. Tadi dikatakan. Pengadilan yang mana? Ya enggak tahu, pengadilan agama. Itu kan. Ya, pengadilan negeri. Jadi gini Pak, pengadilan yang... Pak saya kasih tahu ya, pengadilan sekarang gugatan tuh ada di Solo, PN Solo, dan PN Sleman. Ya, aku kasih tahu Bapak. Aku kasih tahu Bapak dulu, mereka menggugat. Iya, menggugat perdata. Saya tidak bicara itu. Saya bicara di laboratorium ini. Sekarang laporan TPUA itu apakah bisa ke pengadilan? Kan gitu kan? Saya tanya sama saudara, kan ini diproses. Kalau seandainya ini dikatakan ini kalau udah SP2 lidik Pak, udah nggak bisa lagi mau maju ke pengadilan. Saya juga nggak ngerti. Pengadilan mana? Pengadilan sebentar. Langit apa? Ini tidak bisa terima putusan daripada hasil lab kemarin. Bahkan bagian besar rakyat Indonesia demikian. Gini. Dalam survei-survei itu di bawah 10% itu yang percaya dengan kepolisian. 90% adalah percaya dengan kita. Cek. Satu. Sebentar, saya belum selesai. Kalau nggak gini nggak selesai. Cukup Anda berdebat dengan siapa tadi? Bang Suryo. Tapi saya katakan, coba bayangkan Bang, sekarang ada laporan balik. Saudara ngerti nggak? Pasal 10 Undang-Undang nomor 31 tahun 2014. Paham nggak? Apa itu? Enggak, paham dulu nggak? Mengenai, saya nggak terlalu paham. Lah ya udah. Itu nggak apa-apa. Loh, kita fair. Nggak semua saya harus menghafal pasal dalam KUHP. Ya kan? Yang saya bicarakan yang saya tahu. Gitu loh. Lah iya, berarti Anda tahunya sama KUHP dan KUHP. Ya. Padahal ada undang-undang lain. Ya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu diatur. Ya. Saya bacakan kalau saya boleh bacakan pasal 10 itu. Silakan. Pasal 10 itu jelas, jika ada laporan, maka tidak bisa dilaporkan pencemaran nama baik. Sampai ini inkrah. Sekarang bayangkan, setiap ada orang laporan, selalu dilaporkan pencemaran nama baik pada takut. Nggak ada laporan di dunia. Sebentar. Itu bunyinya undang-undang yang dibuat DPR, bukan saya. Saya bacakan pasnya ya. Enggak, supaya jelas. Enggak, Pak, sebelum Bapak masuk itu, Bapak ini enggak paham bahwa laporan TPUA ya Pak, dengan laporan Pak Jokowi itu hal yang sangat berbeda. Jadi jangan Bapak menganggapkan, sebenarnya makanya saya bilang tadi, Pak, TPUA itu bukan melakukan pelaporan, tapi mereka melakukan dumas. Ya. Mereka, Pak Jokowi melaporkan Bang Roy CS ini bukan karena pelaporan TPUA. Harus Bapak tahu. Tapi dengar dulu ya Pak, karena video-video itu kan Bapak tadi nanya. Sebentar. Ya udahlah Bapak. Saya belum dijawab, ini sudah loncat gitu. Kedua-duanya itu sekarang lagi dilidik, baik yang di Bareskrim maupun di sana. Sudah dipanggil Egy Sujana itu untuk dilidik. Yang mana? Yang itu yang di Bareskrim. Bareskrim kan udah stop. Loh, kita bicara sebelumnya bukan setelahnya. Itu dilidik juga, dipanggil Egy Sujana. Ini panggilan keberapa, dia sakit. Jadi bukan Dumas sudah wassalam, sudah selesai. Ini sudah laporan informasi. Berarti Anda tidak mengikuti itu. Lah itu oleh sebab itu saya bacakan undang-undang ini. Ya kan? Baca lagi. Harusnya kalau tahu ya ngomong aja. Oh, itu tadi saya omongkan. Saya nggak usah baca. Bahwa setiap ada laporan, saksi, lapor dan sebagainya, ya kan? Itu tidak bisa dilaporkan balik apalagi dengan pasal 310, 311 pencemaran nama baik sebelum inkrah. Itu undang-undangnya menyatakan demikian.
Bagaimana menurut saudara undang-undang ini? Ya, jadi gini Pak, yang dilaporkan Undang-undang ini bagaimana? ya itu benar. Sekarang yang maksud saya ya. Jadi orang tidak boleh melapor balik dengan pencemaran. Bukan. Jadi TPUA ini kasusnya berbeda Pak. Yang dilaporkan Pak Jokowi bukan karena TPUA itu mendumas atau melapor mengenai ijazah, bukan.